Oke, selamat pagi semuanya. Silakan ketua kelas disiapkan. Pada guru kita bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Adriansa, Amaluddin, Anissa, Asril, Dwi Sri Utami, Dwita, Hasan, Ikel, Hoiril, Naima, Nisa, Nurul, Putri, Rahmat, Rehan, Reski, Risa, Sabban, Sahrul, Tasya, dan Usman. Oke. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, perhatikan ke depan kita akan mempelajari teks prosedur. Sebelumnya pernah melakukan kegiatan yang secara berurutan di
dan berurutan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian semuanya dapat menjelaskan isi dari teks prosedur dan dapat menemukan sebuah langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan sebuah teks yang akan kalian baca. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan sesi tanya jawab. Sebentar ya. Silahkan dibaca dulu.
Sudah siap dibaca? Sudah. Oke, bagus. Oke, perhatikan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya masih ada yang kurang mampu dalam menemukan isi teks cerita itu. Mungkin disebabkan ada pembelajaran yang kurang fokus. Maka hari ini kita akan mempelajari materi teks prosedur ini dengan sistem berkelompok dengan model problem based learning namanya ya. Nah, perhatikan teksnya yang sudah dibaca tadi. Kira-kira dari isi teks tersebut ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari teks tersebut? Oke, Hasan, apa? Mengapa teks tersebut termasuk teks prosedur? Oke, bagus. Kenapa teks tersebut masuk ke dalam teks prosedur? Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Putri, silahkan berdiri. Ya, Putri. Karena teks tersebut berisikan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Oke, tahapan atau berisikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ada lagi yang ditanyakan dari teks tersebut? Oke, bagus. Apa tujuan dari teks prosedur? Apa? Apa tujuan dari teks prosedur? Ya, teks prosedur memiliki tujuan. Siapa yang tahu tujuannya? Ya, siapa namanya Kak? Ya, Akila. Silakan jawab. Apa tujuannya? Tujuan teks prosedur bisa untuk melakukan dalam sesuatu. Pada pembelajaran yang pada teks yang kita baca termasuk teks cara membuat dan melakukan sesuatu. Iya. Di teks yang kita baca termasuk ke dalam teks cara membuat. Membuat apa di situ katanya? Bubur Manado, sejenis makanan khas tradisional dari mana? Dari mana? Manado. Di mana Manado itu? Di sana jauh ya, pakai pesawat dari sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Naima, silakan berdiri. Apa saja struktur teks prosedur? Apa saja strukturnya? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan Tasya. Apa strukturnya? Jawabannya adalah tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Oke, ada berapa tadi? Ada 4. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teks yang sudah dibaca? Tidak ada ya. Nah, berarti di dalam teksnya itu tadi judulnya cara membuat bubur Manado. Dari teksnya apa tujuannya? Siapa yang bisa menjawab tujuan dari teks prosedur tersebut? Iya, silahkan berdiri. Bubur merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Kemudian penambahan Singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Oke, bagus. Tujuannya membuat bubur adalah sebagai sarapan super sehat dan kaya serat. Apa aja bahan dan alat yang diperlukan? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silahkan berdiri. 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung cuci petik daunnya rajang kasar, 1 ikat bayam cuci petik daunnya, 1 buah jagung manis dipipil, 1.500 ml air. Oke, bagus. Kemudian, kira-kira bagaimana langkah-langkah dari membuat bubur Manado? Oke, Ika, silahkan berdiri. Air, masukkan biar nasi merah, singkong
singkong, ubi, jagung, pipil, dan serai. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan dihidangkan panas, ditemani ikan asin dan jeruk. Oke, bagus. Pertama, didihkan dulu airnya. Kemudian masukkan bahannya apa aja? Nasi merah, singkong, ubi, jagung, dan serai. Aduk sampai merah. Kemudian tambahkan lagi apa? Kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan terlalu layu. Kemudian angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Jadi rasanya rasa bubur. Nah, yang terakhir adalah penutup. Kira-kira apa penutup teksnya? Siapa bisa? Oke, Hoiril, berdiri. Pembuatan buburnya cukup mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Oke, selamat mencoba katanya. Bubur ini cukup mudah, cukup murah, dan sekaligus sehat. Pernah makan bubur? Bubur apa, Saban? Bubur kacang hijau. Bubur apa, Hasan? Bubur kadu. Adriansa? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Abang yang ganteng? Berdua. Bubur sumsum. Pernah makan bubur Manado? Belum. Yang ada bubur Siundo. Ya, oke. Semuanya benar, mulai dari tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Namun, lihat kembali teksnya. Apa yang kurang dari teks tersebut? Apa yang kurang di situ? Katanya bahan dan alat. Apa alatnya? Ada di situ? Tidak ada. Harusnya apa alat yang diperlukan? Panci, kompor, pisau, ya pisau ya, bukan pisau. Oke, bagus. Nah, jadi teks prosedur punya 4 struktur. Nah, itu dia. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. Kemudian strukturnya tujuan. Berisi apa tujuannya? Ya, coba baca dulu Adriansa tujuannya. Berisian yang ingin dilakukan. Nah, tujuan teks Prosedur. ini disesuaikan dengan jenis teksnya ya. Bisa Bisa. untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan atau melakukan sesuatu. Oke, yang nomor 2, coba baca dulu. Amal. Alat dan bahan. Terus Struktur teks prosedur ini isinya tentu membuat segala alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan maupun cara atau tahapan dalam membuat sesuatu. Oke, bagus. Setelahnya, Rahmat. 3. Langkah-langkah. Berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat cara melakukan suatu menjadi berurutan, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Oke, yang terakhir sebelah si Asri. Siapa namanya? Sahrul. Menutup atau simpulan. Struktur teks prosedur yang terkait ada menutup atau kesimpulan.
merupakan simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Oke, bagus. Di sini contohnya apa nih? Oke, tujuannya untuk apa kita mencuci tangan? Setiap orang wajib menjaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri kita sendiri. Langkah-langkahnya pertama ngapain ya Rehan? Basahin tangan. Iya, basahin tangan dengan air mengalir. Kemudian apa? Gosok secara memutar. Kemudian gosok punggung tangan. Yang mana punggungnya ini? Di sela-sela jari. Kemudian apa katanya? Iya, menjadikan jari masing-masing. Gosok ibu jari, gosok telapak tangan kiri, bilas dengan air. Nah, perhatikan dulu videonya tentang teks prosedurnya. Hai Bang. Kalau sudah, di video ini kita akan belajar mengenai pengetahuan, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu teks prosedur? Sebelum mulai materi, pernah tidak kalian melakukan suatu kegiatan atau mengoperasikan sesuatu? Itu pernah bukan? Saat kalian melakukan atau mengoperasikan suatu hal, tentu terdapat tahapan atau langkah-langkahnya. Contohnya, saat kalian membuat mie instan atau merakit sebuah mainan. Nah, tahapan atau langkah-langkah itulah yang dinamakan dengan prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Maka dari itu, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang menjelaskan langkah demi langkah secara berurutan, sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur ialah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau penonton dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Kira-kira apa aja ya ciri-ciri teks prosedur? Ciri yang pertama ialah kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, saran, atau larangan. Ciri yang kedua, terdapat panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ciri yang ketiga, memuat aturan atau batasan dalam bahan atau proses langkah ketik. Dan ciri yang terakhir yaitu langkah-langkah kegiatan disusun secara sistematis dan terurut.
Yang pertama, teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti prosedur menggunakan setrika, prosedur menghidupkan komputer, atau prosedur membuat mie instan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang untuk setiap tahapannya. Contoh dari teks ini seperti prosedur membuat tempe atau prosedur membuat nasi kuning. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Biasanya, teks prosedur protokol memiliki lebih dari 3 hingga 4 langkah atau tahapan. Contohnya seperti prosedur menggunakan mesin cuci, prosedur memasak nasi, atau prosedur membuat spaghetti. Nah, itu tadi materi tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa katanya. Berarti dari video yang udah ditayangkan sudah paham ya? Oke, sekarang ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama Anissa, Putri Nabila, Nurul, Naima, Sahrul, Asril, dan Adriansa. Oke, silakan duduk dan bentuk kelompoknya di sebelah sana. Kemudian kelompok 2, Usma, Risa, Nisa, Rehan, Asratan. Dengan rapi di kelompoknya masing-masing. Sudah ya. Ibu akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Silahkan tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Ingat kan nama kawannya? Ya, jangan dilupakan.
Ya, buat aja yang nomor 7 di bawahnya ya. Sudah ditulis, buka halaman yang keduanya. Di situ apa petunjuknya? Bacalah teks prosedur yang berjudul membersihkan sepatu. Kemudian perhatikan secara cermat dan tuliskan apa yang ada di dalam teks tersebut. Tuliskan teks prosedurnya sesuai dengan strukturnya. Silakan baca dulu teksnya. Silakan diskusi ya, jangan mengganggu temannya.
Perhatikan teksnya ya, jangan main-main ya.
didiskusikan. Membersihkan sepatu. Tujuan mencuci sepatu adalah yang harus rutin dilakukan. Apabila sepatu tidak bersih, maka akan menjadi tempat bakteri dan sarang penyakit. Selain itu juga menyebabkan kaki menjadi lembab dan bau. Alat-alat bahan. 1. Cairan khusus. 2. Sabun cair. 3. Air. 4. Deterjen. 5. Sabun cuci piring. Alat. Sikat berbahan keras. Sikat berbulu halus. Langkah-langkah. 1. Siapkan alat dan bahan untuk membersihkan sepatu. 2. Terlebih dahulu kita mengetahui jenis bahan sepatu. 3. Sepatu bahan suede dicuci dengan cairan khusus. 4. Sepatu dengan bahan dicuci dengan sabun cair atau sabun khusus untuk mempertahankan warna. 5. Tali sepatu dicuci dan disikat dengan sikat berbalu halus. 6. Setelah sepatu dicuci, kemudian bilas dengan air sampai bersih. 4. Kemudian jemurlah sepatu dengan dinginkan saja. Penutup. Jangan sampai lupa menjemur sepatu karena bisa membuat sepatu lembab hingga berjamur. Oke, silakan kasih tepuk tangannya. Dari kelompok 2. Yang lain harap tenang ya. Dari kelompok 2 silakan Dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Coba ulang. Kami dari agak ke tengah sedikit. mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan rutin mencuci sepatu dapat kita lakukan agar kita terbiasa bersih. Apabila kita malas membersihkannya, maka menjadi tempat bakteri dan serang penyakit. Kaki menjadi bau dan pastinya sangat mengganggu kenyamanan. Alat dan bahan. 1. Air secukupnya. 2. Sabun cair dan sabun khusus. 3. Sabun cuci piring. 4. Deterjen. Alat. 1. Sikat yang berbahan keras. 2. Sikat yang berbulu halus. Langkah-langkah. 1. Siapkanlah alat dan bahan untuk membersihkannya. 2. Terlebih dahulu kita bedakan jenis dan bahan sepatu kita. 3. Cucilah sepatu berbahan suede dengan cairan khusus. 4. Cucilah sepatu berbahan kanvas dengan sabun cair atau sabun khusus. 5. Sikatlah tali sepatu dengan sikat berbulu halus. 6. Basahlah sepatu dengan air bersih. 7. Jemurlah sepatu. Penutup. Dengan rajin membersihkan sepatu secara rutin dapat membasahi bakteri dari jamur yang terdapat dalam sepatu. Cara membersihkannya juga sangat mudah sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Membersihkan sepatu. Tujuan mencuci sepatu adalah kegiatan rutin yang wajib kita lakukan. Dengan terbiasa menjaga kebersihan sepatu, kita akan terbiasa dari penyakit kulit yang disebabkan bakteri dan jamur. Kita juga akan terhindar dari sebab yang disebabkan sepatu kotor dan lembab. Alat dan bahan. Alat. Sikat berbahan keras, bahan sikat berbulu halus. Air. Sabun khusus, sabun cuci, sabun cair. Langkah-langkah. 1. Siapkanlah terlebih dahulu
alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Bedakanlah jenis dan bahan sepatu kita terlebih dahulu. 3. Cucilah sepatu berbahan suede dengan cara khusus. 4. Cucilah sepatu berbahan kanvas dengan sabun khusus atau sabun cair. 5. Sikatlah tali sepatu dengan sikat yang berbulu halus. 6. Cucilah sepatu yang telah disikat dengan air sampai bersih. 7. Jamurlah sepatu dengan mengeringkannya tidak di bawah sinar matahari langsung. Cukup di angin saja. Penutup, dengan membersihkan sepatu sesuai tahapan dapat memudahkan kita melakukan kegiatan tersebut. Dengan langkah-langkah yang dapat tentunya tidak akan merusak sepatu kita. Kita menjadi terbiasa hidup bersih dan terbiasa dari penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Oke, udah selesai? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Sekarang siapa yang akan memberi tanggapannya? Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1 bahwa penutup teks prosedurnya kurang tepat. Harusnya dengan rajin membersihkan sepatu. Kita terbiasa hidup bersih dengan melakukan pembersihan sepatu secara berurut dapat memudahkan kita juga. Oke, bagus. Katanya ada tanggapan dari kelompok 1. Apa yang tadi yang kurang tepat? Bagian penutup. Silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Rapikan dulu bajunya. Iya. Terima kasih atas tanggapannya. Kami akan perbaiki ke depannya. Oke, kami akan memperbaiki ke depannya. Silakan, ada lagi yang memberi tanggapan? Siapa lagi? Nisa. Silakan Nisa. Sini lihat kemari. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi jawaban dari kelompok 2 bahwa ada langkah-langkah yang masih kurang. Oke, silakan dulu. Ada langkah-langkah yang masih kurang. Coba tanggapi dari kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Langkah-langkah yang masih kurang tersebut yaitu jamurlah sepatu tidak di bawah sinar matahari langsung. Terima kasih. Oke, katanya apa tadi langkah-langkahnya yang kurang? Langkah yang terakhir, jemurlah sepatu tidak di bawah sinar matahari langsung. Oke, semuanya sudah memberi tanggapan. Nah, pada hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai teks prosedur. Kalian juga sudah bisa menjelaskan isinya dan bisa menemukan isi teks prosedur dari sebuah teksnya. Nah, pada pembelajaran ini, apa yang telah kalian rasakan setelah selesai pembelajaran kita hari ini? Oke, dari kelompok 1. Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, kami dapat menemukan cara atau membuat sesuatu. Oke, bagus. Telah menemukan dan tahu cara membuat sesuatu. Dari kelompok 2. Ya. kegiatan pembelajaran dengan sistem berkelompok dapat memudahkan kami dalam menemukan solusi. Ya, dalam pembelajaran kelompok dapat memecahkan dan menemukan solusi. Silakan dari kelompok terakhir berdiri. Setelah pembelajaran berlangsung, kami dapat menjelaskan isi dari teks
Prosedur. Ya, kami dapat menjelaskan isi dari teks prosedur. Sedul.